Kayak ambil kakak kelas ini. Kok kayak acara sih? Oh iya. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Jadi memang ketika saya lihat di hasil kecepatan waktu mengerjakan pada waktu tes awal dan tes akhir, saya itu tengah-tengah dari atas jadi diselesaikan. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نتكلم mereview HP iPhone 11 Pro Max. كل هذه الأرض ما تكفي
آيسنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاليمن التحيات والسلام أنشر أحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين التحيات وبسلام أنشر أحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام التحيات وبسلام أنشر أحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين
Jumpa lagi di Tribu TV. Ya, kali ini kita datang dengan monitor lagi. Sebuah monitor gaming curve dengan refresh. Baik, kita mulai teman-teman. Gimana? Ya Pak. Ya Ustaz, Oke, kita monggo. mulai aja ya. Baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman untuk ini. Ini rata-rata pakai perangkat HP dan laptop ya. Kalau pakai perangkat HP dan laptop bisa buka di browser pencarian. Silakan masuk ke teman-teman. Silakan masuk ke www.menti.com. Jangan keluar dari Zoom, bisa masuk ke www.menti.com dengan browsernya baik di HP maupun di laptop ya. Buka tab baru atau buka browsernya, bisa Google Chrome, bisa Mozilla. Silakan masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kodenya. Kodenya yang ada di bawah ini 7768598. Karena presensi kehadiran berdasarkan yang ada di sini, silakan teman-teman jika sudah masuk berikan tanda jempol atau like-nya ya. Screen-nya enggak kelihatan. Oke, saya ulangi, mungkin teman-teman yang baru masuk, silahkan masuk ke www.menti.com ya, tetap terhubung dengan Zoom karena nanti untuk suara, untuk presentasi teman-teman melihat layar presentasinya, itu silahkan masuk ke www.menti.com dengan kode 7768598. Jika sudah masuk, silahkan berikan tanda like di bagian pojok bawah. Pojok kanan bawah ada tombol like-nya sebagai presensi kehadiran. Silakan teman-teman berikan like-nya di bawah. Yang jempol itu ya Ustaz? Boleh, jempol boleh. Sandinya nggak kelihatan, Pak. Nanti juga boleh. Apa? Sandinya nggak Apunten, kelihatan. Pak, screen-nya. Sandinya nggak kelihatan. Oke. Iya, Pak. Oke, sebentar. Saya stop share dulu. Share-nya saya ganti. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Sudah kelihatan Pak. Sudah? Sudah. Saya. 8. Jempol, Pak. Langsung disubmit itu Pak, terus dikasih jempol. Kalau sudah masuk, bisa langsung silakan like dan tandanya untuk kehadirannya di bagian pojok bawah. Teman-teman masuk dulu ke www.menti.com, kemudian silakan masukkan kodenya 7768598. Ini cuma di like doang ya, Pak? Ya. Like nanti akan tambah yang join. Baik teman-teman, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya setelah mungkin pertama kali bertemu dulu untuk perkenalan, dan sekarang kita bertemu kembali di
perkuliahan keempat ya, di perkuliahan keempat, minggu keempat tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita mulai, lebih dahulu kita berdoa dan kita niatkan belajar kita hari ini mendapatkan barokah, manfaat, ilmu yang semoga senantiasa selalu Allah ridhoi. Ya. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf ini harus saya mute terlebih dahulu supaya saya membacakan tata tertib kita selama perkuliahan nanti. Untuk tata tertib kita selama perkuliahan nanti, teman-teman melakukan proses pembelajaran yang ada di secara telekonferensi. Nanti jika ada pertanyaan bisa menuliskan di forum chat baik di YouTube maupun yang ada di Zoom ya. Saya persilakan bisa bergabung melalui Zoom atau melalui YouTube. Nah, perkuliahan kita nanti saya akan menampilkan beberapa slide yang berisi materi. Teman-teman untuk keaktifan saya persilakan untuk memberikan jempolnya kalau paham, kalau tidak paham nanti akan ada tombol tanda tanya dan silakan nanti langsung bertanya ya. Kemudian nanti selama melaksanakan perkuliahan secara telekonferensi ini ada pertanyaan di tengah-tengah pemaparan. Jadi saya harap teman-teman memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan serius tapi tetap santai. Artinya teman-teman bisa sambil makan, bisa sambil rebahan ya, cari tempat yang nyaman, yang tidak bising, yang tidak terganggu, yang tidak diganggu oleh orang lain ya di sekitarnya. Oke, sebelum kita melaksanakan perkuliahan, ini sudah saya review beberapa yang sudah masuk ya, lebih dari 100 orang. Nah, perkuliahan kita ini diikuti 5 kelas ya, 5 kelas saya, 5 kelas Pancasila, mulai dari PBA, kelas B dan kelas D, kemudian PIAUD, kemudian TBI, dan Tadris Matematika. Nah, karenanya saya perlu melaksanakannya menggunakan Zoom, sehingga teman-teman bisa efektif dan belajar dengan baik ya. Kami persilahkan teman-teman yang live menggunakan Zoom bisa mematikan terlebih dahulu layar kameranya ya, supaya tidak menguras kuota. Jadi layar kameranya yang merekam gambar itu bisa dimatikan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, saya nyalakan dulu ya. Kalau ada ditanyakan silakan menanyakan ya. Sudah masuk semuanya ini ya. Oke, baik. Akan saya mulai perkuliahan kita. Oke dulu. Mulai lagi. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ini yang kita perlu ketahui ya, bahwa sebenarnya Pancasila ini menjadi dasar kita dalam bertingkah laku maupun dalam melaksanakan kehidupan sebagai bangsa Indonesia ya. Nah, tujuan perkuliahan kita hari ini adalah teman-teman mampu berkomitmen melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan ketentuan hukum yang ada di bawahnya sebagai wujud kecintaan kepada tanah air. Jadi teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini paham
kenapa Pancasila kita itu menjadi dasar dari negara kita. Kemudian yang kedua, tentunya teman-teman setelah memperoleh pembelajaran pada hari ini mampu mengembangkan karakter Pancasilais yang bertanggung jawab. Artinya setiap tingkah laku maupun perbuatan teman-teman dilandaskan dengan jiwa Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara baik yang bersifat idealis maupun praktis, pragmatis ya, dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita perlu tahu bahwa memang akhir-akhir ini banyak peristiwa, banyak fenomena ya, yang terjadi, bahkan hari ini sampai detik ini pun juga banyak teman-teman mahasiswa yang lain juga menunjukkan jiwa kepeduliannya terhadap negara kita ya, melalui demonstrasi dan sebagainya. Nah, harapannya teman-teman juga nanti paham sebelum melakukan hak kewajibannya sebagai warga negara, yaitu menyampaikan aspirasi terhadap informasi-informasi atau peristiwa-peristiwa terkait publik, kebijakan publik. Teman-teman mempunyai hak dan mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, yang pertama kita perlu melihat terlebih dahulu sebetulnya sebelum melihat Pancasila sebagai dasar negara itu, yaitu hubungan antara manusia dan negara. Ya, jadi bagaimana proses manusia sebagai manusia sebagai yang ada di Pancasila sebagai penghubung antara manusia dan negara. Ya. Kita perlu tahu bahwa manusia dalam konteks ini adalah bagaimana manusia terhubung menjadi makhluk yang beragam ya, baik makhluk yang menggunakan teknologi, makhluk yang berjiwa ekonomi ya, politikon maupun homo sosialis. Artinya manusia hidup di dunia itu saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa manusia itu berdiri sendiri. Manusia itu tidak butuh bantuan orang lain, tidak bisa. Bahkan dari lahir, dalam kandungan sampai dengan meninggal, bahkan setelah meninggal pun manusia itu tetap membutuhkan orang lain ya. Misalnya untuk mendoakan, kalau di hamil itu yang jelas butuh bapak ibu. Nggak mungkin kan manusia lahir tiba-tiba langsung nggak ada bapak ibu kan nggak mungkin. Jadi butuh bantuan orang lain. Maka hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain ini perlu aturan, butuh aturan yang mengatur. Kenapa butuh aturan? Agar terciptanya kedamaian. Bayangkan kalau hidup manusia ini interaksi satu dengan satunya itu tidak diatur dengan sebuah aturan. Bisa jadi orang ini akan seperti hewan. Inilah yang membedakan kita manusia sebagai makhluk yang berakal, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang berakal. Bagaimana kita juga dibimbing Allah dengan kitab Al-Qur'an, dengan tuntunannya supaya manusia ini manut ya, teratur ya, damai, tertib. Nah, itulah tujuan adanya negara. Ya, jadi negara ini hadir untuk memberikan ketertiban, kedamaian bagi setiap manusia yang ada di dalam suatu negara, ya, dalam khususnya di Indonesia ini. Maka kalau kita mengingat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus dan lahirnya negara Indonesia, ini mengartikan bahwa Indonesia ini lahir, negara Indonesia ini lahir untuk mengatur manusia yang ada di dalamnya supaya tercipta kedamaian, supaya tercipta ketertiban umum, ya, tidak terjadi kerusuhan, kerusakan. Ya. Nah, inilah yang menjadi bagaimana hubungan antara manusia dan negara yang ada di dalamnya, ya, manusia yang ada di dalamnya. Jadi manusia ini adalah orang yang ada di dalamnya dan negara ini adalah sebagai wadahnya. Nah, tentu kalau kita mengingat negara, bagaimana syarat-syarat negara ini berdiri,
tentu kita perlu melihat bahwa syarat suatu negara berdiri itu adalah ketika suatu negara ini memiliki wilayah. Tidak mungkin ya negara berdiri tanpa wilayah itu. Jadi pasti negara itu berdiri karena adanya wilayah. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Jadi syarat sah berdirinya suatu negara ada pemerintahan yang sah, ada presiden, wakil presiden, dan ada lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah adanya masyarakat. Ada wilayah, ada pemerintah, tidak ada masyarakat, itu juga tidak mungkin terjadinya suatu negara. Jadi tentu ada masyarakat yang diatur oleh pemerintah. Kemudian yang keempat adalah diakui negara yang merdeka. Nah, seperti di Indonesia dulu ketika proklamasi kemerdekaan yang pertama kali mengakui negara Indonesia adalah Mesir. Ya. Bagaimana Mesir langsung mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat. Ya. Jadi syarat sahnya suatu negara itu ketika semua 4 komponen ini terpenuhi, baru negara ini dianggap sebagai negara yang merdeka. Kemudian selanjutnya adalah dalam negara kita, karena tadi kita tahu ya bahwa negara kita ini adalah negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah berdiri tanggal 17 Agustus 1945, ini menunjukkan bahwa dasar negara kita ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Ini menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Dasar ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia yang ada di Indonesia ini bagaimana hubungannya dengan negara. Kalau teman-teman tahu ini lihat dalam pasal 1 ayat ke-1 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara kita bukan liberalis, bukan sosialis, tapi negara kita adalah negara republik, bukan juga parlementer. Ya. Kemudian pada ayat kedua menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini jelas bahwa hubungan antara negara dan masyarakat, meskipun negara ini mengatur masyarakat yang ada di dalamnya, namun di Indonesia kedaulatan kembali kepada rakyat. Jadi kedaulatan ini berada di tangan rakyat. Jadi pemerintah ini mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian ayat ketiga menunjukkan bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Artinya negara hukum ini bahwa Indonesia ini menganut suatu paham di mana negara Indonesia ini patuh atau melandaskan semua peristiwa berdasarkan hukum. Tidak ada satu orang pun warga negara Indonesia yang bebas dari hukum. Jadi semuanya diatur oleh hukum. Hukum itu bersifat mengatur, ya. Mengatur setiap warga negaranya agar terciptanya kedamaian tadi. Ya. Jadi bagaimana hubungan negara dengan masyarakat Indonesia adalah negara sebagai pengatur, di mana aturan ini mengacu kepada rakyat. Jadi aturan itu bukan sewenang-wenang diciptakan oleh pemerintah, tapi berdasarkan rakyat. Nah, jadi melihat pada pasal 1 ayat kedua, ya. Kemudian dilandaskan juga pada ayat ketiga. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia merupakan perpaduan dari 3 unsur, yaitu Pancasila, kemudian hukum nasional. Hukum nasional itu ya Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, ya, peraturan presiden, kemudian peraturan bupati, gubernur, kepala desa, itu hukum nasional. Ya. Dan tujuan negara. Nah, tujuan negara itu apa? Tujuan negara itu adalah tujuan yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia ini. Kalau kita tahu nanti kita akan menampilkan tujuan negara kita, sebenarnya sudah ada. Ya. Tujuan negara kita itu kalau kita baca di dalam pembukaan, ya, di dalam pembukaannya
ada tujuan dari negara kita. Yang pertama adalah kekuatan, kekuasaan, kebesaran, keagungan sebagai tujuan negara. Kepastian hidup, keamanan, ketertiban sebagai tujuan negara, dan keadilan sebagai tujuan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan, kemudian kemerdekaan. Jadi kalau kita melihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu sudah terjelas, terpampang bahwa tujuan negara kita itu jelas. Bagaimana menciptakan ketertiban, keamanan, ya, bebas dari penjajahan, kemudian bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, dan mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuan-tujuan yang jelas dari bangsa kita. Ya. Nah, lebih lanjut, kita mencoba membandingkan sekarang apa yang ada di Amerika. Ya. Jadi bagaimana di Amerika juga memiliki tujuan negara, ya, tentu setiap negara memiliki tujuannya. Kita coba bandingkan bagaimana yang ada di Amerika, kemudian bagaimana yang ada di Indonesia, di mana di Indonesia ini melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap tumpah tanah air, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita coba bandingkan dengan negara Asia yang lainnya, misalnya di India, juga bagaimana mereka juga memiliki tujuan negara. Jadi setiap negara tentu pasti memiliki suatu tujuan. Jadi kita melihat tadi kalau di awal, kalau kita jelas balik, ya. Jadi negara, hubungan antara manusia dan negara itu ada terciptanya suatu aturan, di mana aturan itu memiliki suatu tujuan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya ini, ya, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Monggo nanti kalau yang ada pertanyaan, silakan nanti dituliskan dalam forum chat, ya, di Zoom ataupun di YouTube, ya, silakan dituliskan di sana. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan nih untuk teman-teman semuanya. Silakan dijawab di menti.com, ya. Silakan dijawab. Bagaimana menurut pendapat saudara terkait tujuan negara Indonesia dengan negara yang lainnya? Silakan 10 orang tercepat untuk menjawab. Saya persilakan. Coba bandingkan tujuan negara Indonesia dengan yang lainnya. Menurut saudara itu seperti apa? Silakan dituliskan. Belum ada yang masuk, silakan menuliskan. Halo, teman-teman bisa dengar suara saya kan? Bisa, Pak. Bisa. Ya, silakan masuk ke Menti, silakan dijawab 10 orang tercepat. Ya. Bagaimana menurut saudara? Nah, ini sudah keluar. Oke, rakyatnya, kesejahteraannya, tujuan negara Indonesia adalah sama-sama memperjuangkan. Oke. Ya, kalau kita melihat bahwa tujuan dari negara kita ini memang sangat berbeda dengan negara yang lain, di mana negara kita ini lebih menekankan bagaimana melindungi segenap warga negaranya untuk memperoleh kesejahteraan. Bagaimana setiap warga negara Indonesia ini sebenarnya dilindungi oleh negara. Tidak ada satu warga negara pun yang tidak dilindungi oleh negara. Silakan. Caranya menyesuaikan perjuangan situasi kondisi masing-masing kesejahteraan rakyat, memiliki tujuan yang sama, ya. Dan lagi kesejahteraan. Oke. Oke, baru 6, bisa 4 lagi. Caranya menyesuaikan. Oke.
Ya, jadi negara kita memiliki tujuan yang berbeda dengan negara yang lainnya. Jadi tujuan negara kita ini memiliki suatu yang khas, yang sesuai dengan sesuai dengan jati diri dari bangsa Indonesia. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sebentar ya, saya Oke, jadi kalau kita melihat dari bagaimana konsepsi hubungan antara negara dan masyarakat atau manusia yang ada di dalam negara, tentu kita tadi bisa memberikan gambaran ya, teman-teman sudah ada gambaran bagaimana sebetulnya manusia dengan manusia yang lain itu saling terhubung. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, bagaimana hubungan antara manusia dan manusia satu dengan satunya ini bisa tertib, bisa damai, ini butuh suatu peran negara untuk mengatur di mana aturan itu memiliki tujuan. Ya, tujuannya jelas, yaitu tujuan dari negara kita berada dalam pembukaan. Nah, sekarang bagaimana pentingnya dari dasar negara ini menjadi acuan dari negara kita. Nah, secara epistemologi maupun terminologis teman-teman bisa membaca ya, jadi bagaimana sebenarnya dasar negara itu adalah bagaimana bentuk negara ini dalam menyelenggarakan pemerintahannya atau menjalankan negaranya ya. Jadi bagaimana bentuk negara kita itu sebenarnya ya itulah yang disebut dasar dari negara. Makanya ada undang-undang dasar. Ya, undang-undang dasar itu berarti mengandung arti bahwa bagaimana negara ini dibentuk, bagaimana negara ini dijalankan ya berdasarkan undang-undang dasar. Ya. Bagaimana Plato dan Aristoteles juga memberikan pandangannya terhadap bagaimana negara dan dasar negara ini menjadi suatu yang jalinan hubungan. Jadi sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki suatu yang berjenjang dan bertingkat. Jadi dasar negara kita ini melandaskan bahwa negara kita dalam pasal 1 ayat 3 tadi adalah bagaimana negara kita ini adalah negara hukum. Jadi melandaskan semuanya ini kepada tidak hanya norma agama, tapi juga norma kesusilaan, norma kesopanan, juga norma hukum yang menjadi ketentuan yang mengikat. Artinya norma hukum ini didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi. Ya. Jadi dasar negara kita ini memiliki tingkatan. Sebagai norma hukum ini memiliki tingkatan dari yang atas maupun sampai dengan yang bawah. Jadi bagaimana norma dasar tertinggi dalam suatu negara atau yang disebut norm ini memiliki tingkatan dasar. Jadi ada yang lebih tinggi dan ada hukum yang rendah di bawahnya. Tentu norma yang lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya. Apa saja nanti norma hukumnya nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Menjawab soal pertanyaan. Ini sudah ada berapa ini, banyak sekali yang sudah masuk. Silakan yang belum masuk, saya persilakan masuk yang menjawab kuisnya. Sudah ada 74 yang masuk, saya persilakan yang masuk, silakan masuk.
lihat lebih dari satu, harusnya 183 ini. Jadi silakan. Namanya ditulis namanya ya. Ada 1 menit lagi kita akan mulai kuisnya. Saya persilakan teman-teman yang belum masuk, silakan masuk untuk menjawab kuisnya. Sudah yang masuk. Sudah ada 101, 102. Oke, sebelum hitungan lagi kita mulai ya. Siap? Oke, kita mulai kuisnya. Oke, Pancasila sebagai dasar negara jelas dalam Undang-Undang. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia jelas di dalam detik lagi, silakan yang belum menjawab silakan 5 detik lagi. 3, 2, 1. Baik, Indonesia kita lihat detiknya. 82 menjawab benar, 17 menjawab salah, dan Pancasila sebagai dasar negara kita ini tercantum di dalam beda tipis ya antara Amila tombol like yang ada di bawah itu sangat mempengaruhi nilai atau poinnya poin yang ada di Menti. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, konsep dasar dan urgensi suatu negara, jadi kita bisa tarik suatu garis kesimpulan ya, di mana menjadi bagaimana dasar negara ini merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari sejarah sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum. Cita hukum ini artinya adalah harapan yang ada di dalam suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis ya. Yang tidak, hukum yang tidak tertulis itu apa? Hukum yang biasanya adat istiadat ya kan, banyak adat istiadat yang tidak tertulis, kemudian norma kesopanan, norma kesusilaan itu banyak yang tidak tertulis ya, maupun norma yang tertulis ya, yang tertulis misalnya undang-undang ya, peraturan pemerintah dan seterusnya. Jadi
bagaimana penyelenggaraan negara kita ini didasarkan atau disumberkan kepada norma hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dengan masyarakat. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan antara sesama masyarakat maupun dengan negara ya. Jadi bagaimana negara membuat suatu hukum tentu didasarkan pada keinginan masyarakat untuk menyelenggarakan proses penyelenggaraan negara ini secara bersama-sama dengan pemerintah. Jadi keterpaduan antara masyarakat dan pemerintah ini harus seimbang ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana, ya ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, jadi bagaimana hukum di Indonesia ini ada jenjang tingkatan. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana undang-undang ini mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pada pasal 7 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, di mana kalau kita melihat sistematika ini bahwa Pancasila ini sebagai konstitutif presiden atau regulatif presiden, artinya Pancasila ini menjadi sumber rujukan, menjadi sumber rujukan segala sumber hukum yang ada di bawahnya. Ini adalah hukum, ya, hukum yang ada di bawahnya. Jadi Pancasila ini menjadi fondasi dasar. Jadi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya, baik itu pembukaan undang-undang, batang tubuh, tap MPR, undang-undang, peraturan daerah dan seterusnya, ini harus mengacu kepada Pancasila. Ya. Karena itulah ini disebut sebagai cita hukum dan sistem norma hukum. Jadi ini adalah sistem norma hukum dan ini adalah citanya. Karena ini adalah tujuan dari bangsa kita, sistem hukum di Indonesia. Bagaimana undang-undang ini menjadi state foundation, jadi menjadi fondasi dasar dan ada undang-undang di bawahnya untuk memperkhusus ya, ada undang-undang yang mengatur lebih khusus di dalam peraturan undang-undang yang lainnya. Oke. Sebelum kita melaksanakan riset selanjutnya, sekarang ada kuis lagi. Reload. Mohon maaf, ini ada beberapa koneksi yang putus-putus ya yang ada di kampus. Jadi silakan standby, siap-siap. Sudah siap ya? Sekarang kita melanjutkan ke kuis yang kedua. Di mana kuis yang kedua ini saya harap bisa juga jawab pertanyaan. Kita ikuti di kuis yang kedua. Ada 113 soal. Meskipun dalam undang-undang desa, bagaimana undang-undang desa juga mengakui ya, peraturan adat, peraturan masyarakat adat
pusat itu juga didasarkan peraturan adat. Jadi bagaimana sinergi antara peraturan adat dan peraturan desa maupun peraturan bupati ini harus tidak boleh ada pertentangan antara peraturan desa maupun peraturan. Selanjutnya kita lihat siapa yang tertinggi, siapa artinya berganti poin nanti salib ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dari beberapa pandangan tadi tentu jelas teman-teman bisa melihat ya bagaimana penempatan Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu menjadi rujukan. Jadi tidak boleh ada peraturan di Indonesia ini bertentangan dengan Pancasila. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa Pancasila ini ditempatkan pada dasar dan ideologi negara serta sekaligus sebagai filosofi bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi sangat jelas bahwa Pancasila ini menjadi dasar kita sebagai warga negara. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Silakan join. Sudah ada 127. Oke, kita mulai kuis. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh masyarakat. Nah, seharusnya dalam proses penyusunan undang-undang perlu memperhatikan pokok yaitu kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum, norma yang berlaku di masyarakat atau sesuai dengan jawabannya adalah ketika menciptakan undang-undang seharusnya pemerintah maupun DPR sebagai wakil dari rakyat itu perlu memperhatikan pokok fundamental bagaimana Pancasila undang-undang itu untuk mengacu kepada bagaimana Pancasila sebagai kedudukannya adalah sebagai sumber dari segala sumber. Pancasila ini kan nilai-nilai yang hidup ada di masyarakat. Jadi, bagaimana seharusnya dalam menciptakan suatu peraturan ini memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat atau pendapat yang ada di masyarakat. Ya. Oke, kita lihat nilai skornya. Lalu berganti-ganti ya. Poinnya sekarang sudah diganti kembali ya. Yang menjadi ranking pertama. Semangat karena masih ada dua kuis lagi, dua pertanyaan lagi yang kita dijawab oleh teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan, kenegaraan menurut Pancasila ini sebenarnya sudah ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi bagaimana kalau kita melihat ya peristiwa sekarang ini yang sedang hangat, bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan polemik yang luar biasa ya sebagai undang-undang yang diciptakan ya. Tentu seharusnya dalam membuat undang-undang tentu kita perlu melihat ada lima ketentuan yang harus diacu ya, yang menjadi acuan ya, di mana ada nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan ya, dan nilai-nilai etis dari kemanusiaan, kemudian nilai-nilai ketuhanan yang masuk di dalam kedaulatan rakyat ya. Jadi bagaimana sebenarnya pemerintah dan DPR selaku lembaga pembuat kebijakan terkait undang-undang harus memperhatikan bagaimana sebenarnya usulan yang mereka buat itu adalah usulan yang berasal dari masyarakat ya. Jadi mendengarkan
aspirasi maupun suara dari rakyat itu seperti apa, karena mereka dipilih itu sebagai wakil yang mewakili masyarakat ya. Jangan sampai hanya kepentingan politik sehingga mengabaikan suara-suara dari masyarakat ya. Kemudian bagaimana semua ini mewujudkan keadilan sosial ya, di mana keadilan ini bisa diperoleh dan bisa sama didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Oke, selanjutnya adalah kuis keempat. Saya persilahkan kembali kepada kuis. Sekarang kita mulai kuisnya. Siapakah lembaga yang berwenang melakukan pemantauan dengan Pancasila? Silakan menjawab. Masyarakat melalui perwakilan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review apakah Undang-Undang Cipta Kerja tentang Pancasila yang bisa merakyat hukum nanti gugatan dari itu di satu pertanyaan lagi, sampai terakhir. Oke, kita lihat ya, jadi bagaimana perancang dari dasar negara kita ini juga sebetulnya juga terdiri dari berbagai kalangan ya, tidak hanya dari, maksudnya yang sekarang duduk di DPR pun juga tidak hanya orang-orang yang beretnis Jawa atau beragama Islam, tapi juga bagaimana keragaman dalam membentuk perancangan undang-undang dasar maupun undang-undang peraturan daerah ini juga mewakili berbagai kalangan yang tidak hanya serta-merta hanya mayoritas yang mewakili dalam pembuatan atau perancangan dasar undang-undang dasar. Ya. Oke, sekarang kita melihat dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Ini yang sekarang hangat ya, yang sekarang mungkin sedang ramai dibicarakan dan sekarang mungkin sedang ramai demonstrasi di mana-mana, dan hari ini pun juga di Malang juga banyak sekali demonstrasi juga yang macet jalan di mana-mana.
Tapi jujur saya sebagai dosen Pancasila itu sebenarnya senang dengan kegiatan yang dilakukan. Itu artinya bahwa sebetulnya bagaimana mahasiswa kita ini sebagai generasi penerus bangsa, atau sebagai kan teman-teman mahasiswa itu bisa dikatakan sebagai agen social change ya, jadi agen perubahan. Jadi bagaimana mahasiswa ini mampu bergerak, peduli. Jadi bagaimana ketika teman-teman mahasiswa ini demonstrasi ini malah justru sebetulnya mereka ini masih peduli terhadap bangsa ini, terhadap urusan bangsa ini, tidak hanya enak ngopi, main Mobile Legends, main PUBG ya, atau mungkin nonton drama Korea, tapi juga peduli terhadap bangsa ini. Ketika ada bangsa, ketika kita ini ada permasalahan, mereka masih peduli untuk turun ke jalan. Ini adalah sebenarnya salah satu bentuk apresiasi ya. Apresiasi, saya senang bahwa mereka masih peduli terhadap bangsa. Yang saya tidak senang adalah mereka melakukan tindakan-tindakan yang melakukan perusakan ya, atau mungkin di sosial media melakukan ungkapan-ungkapan yang menghina ya. Jadi mengkritik dan menghina ini berbeda. Tolong teman-teman bedakan itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin menyampaikan suaranya silakan, tapi pakailah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi saya harap teman-teman ketika menyampaikan pendapat, berorasi boleh, tapi harus beradab. Tunjukkan dengan data, tunjukkan dengan fakta, bukan hanya katanya, bukan dengan hanya misalnya menurut saya seperti ini, tapi tidak ada datanya. Ketika memberikan sesuatu pendapat, berikan fakta dan data. Jadi menurut kami undang-undang ini menggerus misalnya hak buruh itu terdapat dalam pasal ini. Kenapa pasal ini seperti ini? Ini bertentangan dengan undang-undang pasal ini. Itu adalah data. Jadi bermainlah dengan data. Jangan hanya berpendapat dengan pendapatnya tapi tidak jelas sebenarnya substansinya apa. Jadi ketika teman-teman melakukan pendapat di media sosial, di orasi ya, ikut demo, silakan. Tapi jangan melakukan kerusakan. Itu justru akan merugikan dan melenceng dari tujuannya. Tujuannya apa? Hak setiap warga negara menyampaikan pendapat. Sampaikanlah pendapat dengan yang baik. Ya. Kita adalah manusia Indonesia, manusia yang beradab. Ya. Kalau kita melakukan perusakan, melakukan kata-kata kotor, ya, menghina-hina orang, mengata-ngatai orang seperti hewan-hewan yang ada di kebun binatang dari A sampai Z, itu adalah suatu tindakan yang menurut saya malah tidak beradab. Kalau teman-teman ingin melakukan demonstrasi, orasi terkait undang-undang cipta kerja, saya silahkan, tapi gunakanlah langkah-langkah yang beradab. Tunjukkan dengan data, berpendapatlah dengan sopan. Jadi pakailah adab kita. Jadi saya mempersilakan, monggo, ini adalah bagian dari sekarang negara demokrasi ya. Tapi jangan sampai teman-teman melakukan penghinaan. Mengkritik boleh, tapi menghina tidak boleh. Misalnya Pak Jokowi itu PKI, itu adalah penghinaan. Nah, itu yang nanti akan diancam dalam Undang-Undang Pencemaran Nama Baik dan Undang-Undang ITE. Nah, bagaimana kita berpendapat tapi bisa tidak dikenai undang-undang melakukan pelanggaran ya. Jadi teman-teman harus mengungkapkan dengan data dan fakta. Ya, sertailah dengan fakta dan data, itu akan bagaimana itu menunjukkan bahwa teman-teman ini adalah mahasiswa calon generasi yang intelektual, bukan hanya otot, tapi juga intelektual. Oke, itu tadi terkait bagaimana tantangan dinamika yang sekarang ini juga kita hadapi ya, tidak hanya permasalahan. Ya. Jadi kita tahu memang masih banyak peraturan di Indonesia ini yang masih bertentangan dengan Pancasila. Ya. Banyak sekali, kalau teman-teman pengen lihat ini di website Mahkamah Konstitusi bisa dilihat, di sidang putusan di Mahkamah Konstitusi ini bisa melihat banyak peraturan-peraturan daerah yang bertentangan ya. Masih banyak masyarakat maupun pejabat pemerintah yang belum mengamalkan Pancasila.
contoh sederhana ya, bagaimana sebenarnya para pejabat kita yang melakukan korupsi, ya, oknum ya, jadi tidak semua, tapi ya oknum pejabat yang melakukan korupsi. Ini mereka sesungguhnya tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ketika mereka mengkeluarkan untuk bagaimana kita bisa mengamalkan Pancasila, tapi sesungguhnya dia melakukan korupsi, maka ya dia sendiri tidak mengamalkan Pancasila. Ketika orang mengamalkan Pancasila, ya tentu dia tidak akan melakukan korupsi. Nah, permasalahannya yaitu tadi, bagaimana orang ini tidak takut pada Tuhan. Di sila 1 kan sudah dijelaskan, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika Anda menjabat sebagai presiden, menjadi bupati dan pejabat seterusnya, ya, Anda disumpah di atasnya Al-Quran atau kitab suci yang lain, agama yang lain. Maka sebenarnya itu berjanji di hadapan Tuhan. Maka ketika Anda menjabat, bersumpah, itu mengamalkan sila pertama, maka Anda takut terhadap Tuhan. Ketika Anda takut terhadap Tuhan, Anda tidak akan melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang ada di Indonesia maupun yang diatur dalam agama. Jadi sebenarnya inilah yang menjadi problematika bagaimana masih banyaknya pejabat, oknum pejabat kita yang melakukan korupsi, melakukan pungli maupun kejahatan yang lain. Ya. Tidak semua, jadi ada beberapa yang baik, ada beberapa yang buruk. Kita tidak bisa menganggap itu semua rata-rata jelek, tidak. Ya. Tapi kita juga harus berpikir logis, kritis, juga ada data yang menyertai, tidak hanya serta-merta berbicara tanpa data. Ya. Kemudian yang ketiga juga dinamika yang dihadapi adalah bagaimana Pancasila ini masih banyak yang menolak. Ya. Jadi masih banyak orang yang menganggap Pancasila ini sekarang tidak relevan dengan kehidupan kita. Ya. Itu yang masih dipertanyakan. Berarti Anda belum mengerti Pancasila ini bagaimana. Bagaimana indahnya Pancasila itu. Ini kedudukannya kita harus membedakan. Ya. Biasanya seperti ini mencampur adukan antara agama dan Pancasila. Padahal agama dan Pancasila ini adalah suatu kesatuan pembaruan. Jadi maksud artinya bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini juga diatur, juga ada di dalam nilai-nilai agama. Sinergi kehidupan. Tidak ada nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila ini bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di ajaran agama apapun. Bentar, saya
Lu selamat malam. Ini gimana, Rek? Halo, selamat Kita tunggu malam. saja. Halo, selamat pagi. Rahman Ini Bacot. mana kali? Bisa kali. Cek sound. Teman-teman, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya. Oke, kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi. Sebentar, saya belum di-share. Oke, jadi teman-teman sambil menunggu sebentar lagi ya. Jadi kita memang sekarang sedang dihadapi dengan bagaimana banyaknya peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi di Indonesia, yang tentu yang kita hadapi ya, yang sekarang ini, dan tentu ini menjadi suatu yang penting dan perlu kita bahas bersama-sama di mata kuliah kita ini, karena memang sekarang sedang hangat dan kita sebagai mahasiswa yang intelektual tentu perlu bersikap bijak ya, dalam menanggapi peristiwa atau fenomena yang ada sekarang ini. Sambil menunggu, saya tampilkan lagi, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di forum chat atau langsung menyalakan mikrofonnya untuk bertanya ya. Ini masih tertutup semuanya ya. Oke, kalau masih tertutup silakan teman-teman bisa menuliskan di dalam chat ya, pertanyaan. Jadi sudah ada satu pertanyaan. Yang pertama dari Raihan Mar, ya. Apakah dalam setiap putusan undang-undang baru yang dibuat oleh DPR, apakah tidak dikaji terlebih dahulu, apakah tidak diuji terlebih dahulu, sampai-sampai Undang-Undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan Pancasila. Oke. Jadi setiap proses peraturan perundang-undangan, kalau teman-teman tahu, itu sebenarnya sangat panjang ya proses alurnya, tidak serta-merta undang-undang dibuat DPR terus disahkan di dalam DPR terus jadi, tidak. Jadi alurnya sangat panjang, ada keterlibatan baik dari akademisi dan di perguruan tinggi, baik dari komunitas-komunitas terkait. Dan misalnya dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja itu juga mengundang dari berbagai pihak ya. Dari pengusaha, dari serikat pekerja itu juga diundang, dan dari akademisi pun juga diundang. Namun memang masih ada pasal-pasal yang dirasa dalam penjabarannya ini
bertentangan dengan hak-hak dasar dari buruh ya. Jadi hak-hak dasar dari buruh masih banyak yang bertentangan. Nah, ketika nanti teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, tentu perlu melihat dulu pasalnya yang dipermasalahkan ini betul atau tidak bermasalah. Nanti akan saya kirimi di grup Undang-Undang Cipta Kerja draftnya, jadi teman-teman bisa melihat sebenarnya yang disengketakan ini betul nggak sih pasalnya berbunyi hal tersebut ya. Jadi tidak hanya berdasarkan tapi melihat langsung ya, seperti apa ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Aikin Nabila ya. Bagaimana sikap kita sebagai maba dalam menghadapi undang-undang Cipta Kerja ini ya. Tentu teman-teman nanti akan menghadapi juga ya. Jadi teman-teman ini nanti kalau kerja juga kalau tidak menanggapi undang-undang Cipta Kerja ini, ketika teman-teman lulus itu juga akan kena undang-undang ini. Jadi mau tidak mau ya sebagai teman-teman sebagai mahasiswa calon pekerja itu juga harus bagaimana melihat betul undang-undang Cipta Kerja ini sebenarnya permasalahannya seperti apa. Jadi jangan hanya berdasarkan satu sumber kemudian teman-teman percaya. Perlu berbagai sumber, perlu berbagai ahli yang mendukung bahwa apa yang ada di dalam undang-undang Cipta Kerja itu bertentangan dengan hak dasar ya, soal pekerja. Ini perlu dilihat ya, jangan hanya asal satu sumber misalnya dari Facebook, jangan hanya seperti itu, atau dari grup WA, jangan. Cari dulu, baca dulu, cermati dulu ya, berbagai sumber untuk pertimbangan. Baru kita mengambil keputusan ikut bergabung, menyuarakan atau tidak. Ya, jadi perlu teman-teman memperhatikan itu. Kemudian ingin bertanya proses Mahkamah Konstitusi membatalkan RUU yang telah disahkan. Bisa. Ya. Jadi banyak sekali pasal ya, sebetulnya tidak dalam arti gini, ketika undang-undang itu di judicial review, itu ketika dibatalkan oleh MK itu bukan berarti semua pasal yang ada di undang-undang tersebut batal. Tidak. Jadi hanya per pasal, misalnya yang bertentangan pasal 589 ya. Jadi yang dibatalkan ya hanya pasal 89, bukan berarti secara keseluruhan dibatalkan. Dan yang mengusulkan ini harus memiliki kepentingan terhadap pembatalan pasal-pasal tersebut. Oke, saya ingin bertanya Pak, dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat kedua di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi bagaimana jika peraturan hukum yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan rakyat? Dan hal ini dikembalikan pada dasar negara untuk memperjelas tujuan pendapat antara rakyat dan pemerintah ya. Jadi ini makanya gunanya tadi Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika pemerintah membuat suatu undang-undang yang dirasa merugikan rakyat, rakyat bisa melakukan gugatan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi ya. Bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam ini memang dia adalah masyarakat yang merasa terugikan oleh peraturan pemerintah tersebut. Ya, jangan sampai bukan berarti ketika ada undang-undang muncul terus kemudian orang tersebut melakukan gugatan, tapi tidak ada hubungannya, itu tidak, pasti nanti akan ditolak. Ya, jadi Mahkamah Konstitusi akan mengadili suatu peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi caranya bagaimana ya? Caranya ajukan Mahkamah Konstitusi, bukan membakar ban, bukan menutup roda perekonomian, bukan, tapi melakukan upaya hukum, yaitu melakukan judicial review. Oke, ada pertanyaan lagi. Oh, ini semakin banyak ini pertanyaannya ya. Saya ambil dua lagi, nanti kita lanjutkan via grup saja, supaya nanti tidak terlalu lama ya. Saya ambil satu kali lagi aja karena nanti masih ada satu lagi. Mau izin MK punya kewenangan membatalkan. Tadi sudah ya. Dari Muhammad Salim izin bertanya pada cita-cita hukum negara. Tadi sudah jelas bagaimana tujuan pemerintah atau negara tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Ya, tadi sudah sama ya. Davin Pratama bertanya
Menurut data-data yang saya lihat, nilai bagi negara, khususnya di kaum generasi sekarang mulai hilang. Nah, ini dikarenakan pembelajaran kurikulum di Indonesia masih belum tepat sasaran. Dan bagaimana pandangan Ustadz terkait kurikulum yang ada di tingkat SD? Sebenarnya kalau pembelajaran yang ada di sekolah SD sampai SMP bahkan sampai perguruan tinggi sekarang ini, menurut saya sudah bagus. Cuma dalam prakteknya saja yang masih kurang ya. Jadi tataran Pancasila di dalam persekolahan itu masih dalam tataran menghafal ya. Coba hafalkan nilai-nilai yang ada Pancasila di lingkungan rumah, coba yang ada di lingkungan sekolah. Jadi hanya dihafalkan, bukan dipraktekkan. Nanti setelah UTS, teman-teman akan langsung praktek. Ya termasuk setelah ini, nanti teman-teman akan ada praktek ya, di e-learning sudah ada membuat video. Nah nanti akan lebih saya jelaskan di akhir ya, di akhir pertemuan bagaimana teman-teman nanti akan menjadi citizen journalism, jadi warga negara jurnalis. Jadi bagaimana teman-teman nanti akan meliput suatu peristiwa yang sekarang sedang hangat. Ya, bagaimana pendapat teman-teman ditinjau dari kacamata Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi akan membuat liputan. Nah nanti setelah UTS teman-teman akan praktek mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini yang kurang yang ada di pengajaran Pancasila itu di jenjang persekolahan itu adalah bagaimana mempraktekkan pengamalannya, bukan hanya dihafalkan. Kalau hanya dihafalkan ya sekarang hafal nanti keluar kelas lupa. Ini sekarang teman-teman hafal nanti dimatikan zoomnya sudah hilang. Nengok HP lihat foto pacare hilang hafalannya. Ya. Nengok HP ada chat mantane ya, mantane pengen balik hilang hafalannya. Jadi jangan hanya dalam tataran menghafalkan, tapi mengamalkan. Bagaimana mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang penting ya. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan sharekan tinggal sedikit ya. Mohon maaf ini agak melebihi waktu tadi karena ada gangguan. Oke, jadi itu tadi berkaitan dengan tantangan yang ada di Indonesia ya. Kita melanjutkan tinggal sedikit lagi. Saya reload dulu. Jadi bagaimana sebenarnya sambil menunggu ini ya, bagaimana kita nanti menyikapi hal ini, nanti teman-teman akan melakukan liputan di daerah teman-teman sendiri, di daerah teman-teman, bagaimana reaksi pendapat masyarakat terkait fenomena yang sekarang ini terjadi, ya, bagaimana banyak sekali yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan nanti pendapat teman-teman terhadap komentar atau pendapat orang ini seperti apa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang di poin ketiga dan masih banyak juga masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara ini ya. Bagaimana banyak pemikiran-pemikiran ekstrim ya yang melakukan uji. Oke, selanjutnya adalah ini ada satu video. Saya ingin teman-teman melihat video ini. Ini loadingnya agak lama. Sudah mutar ya?
Oke, sekarang pertanyaannya. Sekarang kita tampilkan pertanyaan terakhir. Silakan teman-teman join untuk pertanyaan yang terakhir. Sudah ada 110 yang tergabung. Oke, kita mulai pertanyaannya. Apa pendapat saudara mengenai peristiwa tersebut? Silakan dituliskan pertanyaannya. Oke, 20 detik. Silakan menuliskan jawabannya. Tiga, dua, satu. Tutup. Oke, ada yang coba 77 ini. Video tidak jelas. Terkait ya, lihat jawabannya. Oke. Sekarang kita melihat untuk skor yang ranking pertama, di ranking ketiga diperoleh oleh Mas Ismail Habib. Kemudian ada lost koneksi ya. Real sebentar. Oke. Jadi teman-teman nanti setelah ini tugasnya adalah yang ada di e-learning nanti mungkin akan saya perbaiki sedikit ya, karena akan saya sesuaikan dengan yang ada di fenomena yang ada di sekarang. Nah, saya memberikan pesan kepada teman-teman sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Saya ingin memberikan pesan pada teman-teman sebelum melakukan aktivitas hari ini, silakan teman-teman melakukan perenungan. Apakah Anda menjadi mahasiswa yang duduk diam atau mahasiswa yang bergerak? Tentu dalam bergerak perlu diberikan pertimbangan. Apakah pertimbangan yang saya lakukan ini tepat ataukah yang saya lakukan ini salah? Jadi jangan sampai ketika nanti teman-teman ini bergerak itu tidak tahu sebenarnya yang dibahas ini apa. Ya, jadi ketika nanti teman-teman bergerak, ya saya harap teman-teman ini tahu sebenarnya masalahnya itu apa. Baru teman-teman nanti mengambil keputusan apakah saya akan melakukan hak suara saya atau tidak. Jadi silahkan, ini menjadi hak teman-teman semuanya, bisa melalui media sosial, bisa melalui turun di jalan ya. Tapi saya menyampaikan sekali lagi bahwa ketika teman-teman menyuarakan suaranya, ingatlah ada sila kedua di dalam Pancasila bahwa di mana kita ini menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
hadap. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan hal tersebut ya. Nah, sampai nanti ingin menyuarakan suara tapi mengindahkan hal-hal yang dilarang ya, misalnya melakukan perusahaan, kemudian hujat sana sini gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya karena ini sudah mulai adzan di sini, jadi suaranya memang tidak begitu jelas ya. Jadi saya mohon maaf, mungkin juga melewati jam lebih 30 menit gitu ya. Saya senang sekali teman-teman kita bisa ketemu semuanya di sini secara Zoom dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu langsung ya. Reunian ya, nanti reunian ya, semoga tidak sampai Desember ya. Kalau nanti lebih dari Desember ya semoga nanti di semester 2 kita ketemu, nanti kita piknik-piknik. Pandemi hilang kita piknik. Biasanya kelas saya itu gitu. Jadi kalau kelas saya itu kalau di semester 2 pasti jalan-jalan. Jalan-jalannya nanti di Jogja. Semoga pandemi ini cepat hilang sehingga kita bisa ketemu reunian, ngopi-ngopi bareng gitu ya. Sangkruan, terus kemudian kita bisa mengagendakan untuk studi di lapangan untuk belajar di Yogyakarta ya. Nah, untuk tugasnya nanti akan saya masukkan di e-learning terkait bagaimana fenomena yang ada di sekarang di masyarakat. Nanti teman-teman tugasnya meliput sebagai citizen jurnalis ya, meliput sebagai warga negara jurnalis. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita manfaat untuk kita semuanya, untuk teman-teman semuanya menjadi mahasiswa yang berjiwa Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak bisa melihat dan mendengarkan, bisa nanti melihat di YouTube ya, nanti akan saya masukkan rekaman di YouTube, jadi teman-teman bisa nanti via YouTube. Terima kasih teman-teman, saya akhiri dari saya cukup di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat grup ya. Nanti pertanyaannya bisa langsung via grup. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.